Salam adik-adik. Saatnya kita hari ini ibadah ya. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Jadi saat ini kita ibadah pada tanggal 11 April 2021 dengan tema benar atau hoaks. Jadi sebelum ibadah, mari lipat tangannya adik-adik. Kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat pertolongan Tuhan. Tuhan berikan bagi kami merasakan juga penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Bapa, pada hari Minggu ini kami akan melaksanakan ibadah. Tuhan Yesus ajari kami, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, ajari kami juga agar kami juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik kita akan mendengarkan lagu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik, remaja. Nah, ketemu lagi nih sama abang di sini, abang Okta. Nah, kali ini cerita kita ada hubungannya dengan kebenaran dan juga hoax. Makanya tema kita benar atau hoax. Karena perikop kita saat ini diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Nanti kalian bisa baca di rumah ya. Pahami baik-baik, pelan-pelan baca, jangan cepat-cepat. Nanti ini bacanya cepat-cepat macam orang kelaparan aja. Pelan-pelan aja. Dalami segala maksud yang ada dalam perikop ini. Baru boleh nanti kita misalnya berdiskusi atau mungkin menimbulkan pemahaman yang baru dah. Bagaimana sebetulnya kisah Yesus pada saat dia bangkit. Nah, benar atau hoax? Kalau kita mungkin sudah paham ya, benar itu sesuatu yang sudah bisa diuji. Ternyata benar nih adanya. Nah, yang menjadi permasalahan di dunia ini, itu hoax. Itu hoax yang jadi masalah. Contohnya ya di kasus abang ini ya, waktu masih muda dulu. Waktu zaman-zaman abang SMP SMA tentang hoax, kan masih pakai HP tinut-tinut nih. HP yang layarnya kuning, kalau main cuma snack itu, snack Senzia. Nanti kalau nabrak tembok nanti mati dia tiba-tiba. Kalau enggak makan ekornya sendiri mati. Nah, kadang-kadang waktu abang nih baring-baring kan tempat tidur-tiduran, ting, masuk tiba-tiba ada SMS muncul nih. Ini pesan dari adikmu loh bang, katanya. Sekarang aku sedang menunggu di jendela. Karena waktu itu kain kafanku ada yang gak beres katanya. Kalau enggak ini abangmu kembali dari alam maut. Ingin menjumpai kamu. Waktu abang mati, penutup mukanya nggak ditutup apa sih abang nggak ngerti. Jadi, loh kok kayak gini siapa yang bikin ini? Terus tambahan lagi di bawahnya.
Kalau kamu tidak mengirim lagi SMS ini ke yang lain, maka betul-betullah abang akan jumpain kamu waktu kamu tidur di tempat tidur. Waduh, waktu masih kecil abang langsung mikir, aduh cepat-cepat nih, cepat-cepat kirim SMS ke yang lain. Kalau nggak 7 kali nge-SMS ini sama yang lain, bakal datang nih hantunya nih ke tempat abang. Aduh karena masih kecil abang kan masih belum tahu, kirim aja lah. Nah, belum lagi waktu masih SD nih, jauh lagi masalah hoax ya. Dulu ada surat dari kawan-kawan yang ngirim ke abang. Dari Paus nih. Dari Paus, iya. Pemimpin Katolik, kalau tidak dikirim lagi sebanyak 7 kali ke orang lain surat ini, maka kamu akan dapat celaka. Kok kayak gini lagi nih? Cepat-cepat nanti yang lain-lain nulis-nulis, kirim-kirim lagi ke yang lain. Cerita hoax ini sudah sering kita dengar. Dan pemberitaan-pemberitaan di media tentang hoax ini luar biasa. Apa kasus hoax yang pernah kita dengar? Contoh kasus hoax yang sudah ngeprengin semua orang di Indonesia. Ada nih oknum, Ibu RS. Katanya dia dihajar nih sama pendukung X, kita bilang. Padahal dia operasi plastik. Nah, itu kan salah satu kasus hoax, ngeprengin seluruh warga Indonesia, luar biasa. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau kita lihat, kita kembali nih ke cerita firman Tuhan saat ini ya. Benar atau hoax dialami oleh murid Yesus. Kebenaran yang mereka terima adalah Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Tetapi kita lihat lagi. Saat pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa tahu dia? Karena penjaga-penjaga yang diutus untuk menjaga makam Yesus, ya, itu sudah menyaksikan keajaiban. Ada keajaiban. Malaikat Tuhan turun dan mengatakan Yesus itu sudah bangkit. Hingga penjaga-penjaga itu pun takut. Pergi menuju pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama. Kami sudah melihat Yesus itu bangkit. Bahkan malaikat itu juga hadir bersama kami pada saat itu. Kalau kita pikir-pikir lagi nih, penjaga itu kan penjaga orang Romawi. Berarti belum percaya sepenuhnya pada orang Yahudi atau bukan, kita bisa bilang mereka itu bukan beragama Yahudi, tapi orang Romawi. Tapi mereka yakin inilah yang dari sosok surgawi itu datang. Pada saat itulah pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu, udahlah, daripada rusuh nih, kalian kami bayar. Ini juga yang main, hepeng. Memang duit lah yang merusak semuanya. Bahkan sampai ke iman, bahkan sampai ke kepercayaan orang. Duit bisa merusak. Dan berita-berita ini disampaikanlah kepada semua orang bahwa Yesus itu bukan bangkit. Tetapi Yesus, mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Itu berita yang beredar hingga pada saat ini. Makanya ada yang mengatakan Yesus itu gak bangkit. Yesus itu gak bangkit. Tengok tuh buktinya, gak ada kan kuburannya diambil itu sama murid-murid Yesus. Itu katanya. Tetapi kita jangan menganggap jelek bagi mereka yang beragama Yahudi. Apakah mereka itu menutupi kebenaran? Itu adalah salah satu bukti bahwa pemimpin agamanya yang kita bisa bilang menutupi kebenaran. Tetapi kita lihat, saat ini kalau kalian Google, ada juga loh orang Yahudi yang percaya sama Yesus. Mereka menamakan diri sebagai Yahudi Mesianik. Walaupun dia Yahudi, dia tetap percaya sama Yesus. Nah sekarang buah-buahnya adalah seperti kita saat ini, anak-anak remaja yang sudah percaya kepada Yesus. Karena kita adalah golongan orang yang mengikut murid-murid Yesus. Ya pada saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Kami tidak mencurinya. Tetapi masalahnya, pada saat itu murid-murid Yesus pasti ketakutan. Karena mereka merasakan hoax itu semakin menjadi kebenaran. Karena ada yang namanya hoax jadikan kebenaran. Kebohongan yang terus berlarut-larut sampai beberapa generasi pun bakal menjadi kebenaran. Itu yang menjadi masalah bagi murid-murid Yesus. Kebohongan bisa menjadi kebenaran. Itulah yang dihadapi mereka. Dan itulah yang harus kita hadapi pada saat ini.
Karena Tuhan telah memilih kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan kita menjadi murid Tuhan saat ini adalah apa? Ikut memberitakan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Kadang kan agak sakit ya, kalau kita tarik ke diri kita kadang-kadang kita saat berkawan, kita sudah mengatakan hal yang benar. Ini betul loh jawabannya, X kuadrat sama dengan ini tambahin ini katanya. Enggak, itu salah. Menurut ilmuwan ini katanya, itu salah. Kamu pasti salah. Rupanya kalau kamu cari sendiri, itu betul loh jawabannya. Tapi kamu dibilang, itu si X itu, kau itu bodoh katanya. Gak pintar kamu itu. Kadang-kadang kita merasa kayak, ya direndahkan, padahal kita melakukan hal yang benar. Terkadang kita dituduh melakukan hal yang salah, padahal tidak, kita melakukan hal yang benar. Tapi apa yang diinginkan oleh Yesus saat itu? Walaupun dunia berbohong kepada kamu, jika kamu punya kebenaran, kamu pertahankan, kamu imani. Tunjukkan pada dunia, bukan berarti kamu menjadi semakin menyerang sekali dengan kebenaran yang kamu punya. Tapi kamu tunjukkan dengan perbuatan kamu. Contohnya dia, kalau kamu memang percaya, kalian memang percaya sama Yesus. Kalian jangan bilang, Yesus itu betul-betul bangkit loh. Bagi kalian yang gak percaya bahwa Yesus itu bangkit, omong kosong, bukan seperti itu. Yang kalian lakukan adalah, memang Yesus bangkit. Yang kami mau buktikan itu apa? Kalau kalian tidak percaya, ya itu bukan menjadi urusan saya. Kalau mereka tidak percaya, itu bukan urusan kita. Kita yang percaya, kita lakukan kepercayaan itu. Lakukanlah seperti yang Yesus ajarkan. Itu dia ya. Jadi tadi sudah kita dengar, kalau Yesus itu sudah bangkit, ada yang nutup-nutupin. Nah itu yang terjadi di Alkitab ya. Itu kalian bisa lihat sendiri. Jadi Bang, kita tanya lagi nih Bang. Kalau memang betul nih Yesus itu bangkit. Oke Bang, aku percaya Yesus itu bangkit. Lantas, apa yang harus kami lakukan Bang? Nah, yang pertama sekali, yang harus kalian lakukan apa? Percaya dulu bahwa diri kalian itu sudah diselamatkan, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yakin dan percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yakinkan 100%. Jangan ada timbul tanda tanya. Betul gak ya bangkit? Dari diri kita dulu. Itu yang harus kita lakukan. Yakinkan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ia bangkit dan menebus dosa-dosaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah boleh menyatakannya. Menyatakannya dengan cara yang bagaimana? Bukan dengan cara frontal. Bilang Yesus itu bangkit. Kalian yang bilang Yesus itu bangkit. Salah. Bukan ya? Tadi sudah dikasih tahu. Lakukan yang seperti Yesus sering kali bicarakan. Berbuat kasih. Tunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kita dengar saat ini. Di minggu-minggu berikutnya ingat ya, jangan lupa untuk sering sekali mengecek grup kita, agar kita bisa melihat, agar kita bisa mendengar, agar kita bisa bernyanyi bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, di masa-masa corona pada saat ini, masih kita belum mendengar kepastian yang resmi dari pemerintah, kita tunggu saja yang terbaik bagi kita, terutama dengan benar atau hoax ini ya adik-adik ya. Memang karena saat ini ya, kita lebih sering pakai HP karena kita udah mulai jarang nih keluar rumah. Hidup kita ini sering nih pegang-pegang HP, bahkan ke toilet yang maaf cakap harus pakai HP. Mungkin orang tua kita nanya, kok lama kali lah kau di kamar mandi, ngapain aja kau di kamar mandi? Padahal megang HP lah kau di situ. Nah, megang HP, hidup kita sudah tidak bisa lepas, kita bisa bilang lah dengan HP, tambah lagi di zaman corona pada saat ini. Kalian coba saring yang mana yang benar dan yang salah. Jangan langsung terima mana saja dibilang itu benar. Tapi coba cari dan buktikan apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai memberitakan kepada yang lain kalau itu adalah hal yang salah. Oke adik-adik, semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan virus corona segera berakhir. Adik-adik bisa semakin semangat dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan di sekolah. Membanggakan kedua orang tua dan terutama untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau telah berfirman kepada kami mengenai kebenaran ataupun berita bohong yang selalu simpang siur, yang selalu menghampiri kami lewat telinga kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah kebenaran. Dan kebangkitanmu, peristiwa kebangkitanmu memang tidak kami lihat. Tetapi murid-muridmu menyaksikannya.
dan firman-Mu itu selalu bersama dengan kami. Walaupun kami tidak melihat, tetapi kami berbahagia ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu bersama dengan kami, menyatakan kebenaran di hadapan kami. Tuhan, terima kasih atas penebusan-Mu, hingga kami menjadi manusia yang baru lagi. Berkatilah kami Tuhan, orang tua kami dimanapun berada. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah minggu kami, agar kiranya semakin semangat dalam melaksanakan tugasnya, panggilannya, untuk menjadi murid-murid-Mu, mengajarkan anak-anak-Mu dengan baik, penuh semangat. Dan mungkin di antara kami Tuhan, ada yang sakit, kurang sehat, tidak enak badan. Kami juga menyerahkan mereka kepada-Mu, agar kiranya roh kesembuhan menjamah mereka, agar kiranya kembali bersama-sama beraktivitas dengan kami, kembali bisa melihat, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi, memuji, muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi sebelumnya. Kita sudah berdoa penutup, dan sebentar lagi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Oke? Kita siapkan hati, suara kita, pita suara kita coba dilonggarkan dulu. Jangan minum minuman yang dingin dulu, jangan makan dulu makan gorengan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu sejenak, oke? Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita dalam pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tidak lupa kakak mau menyampaikan bagi adik-adik dan papa mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang langsung ke gereja kita, ke sekretariat kita, atau juga melalui kris yang telah ditampilkan di layar kaca kita, dengan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Baiklah adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang telah tadi diperdengarkan, itu dapat menjadi kekuatan bagi iman kami, agar kami dapat terus menghidupi iman yang telah Kau curahkan melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan, Kau juga menyertai sepanjang hidup kami, di dalam studi kami di sekolah,
kami juga mohon agar kami diberikan kepintaran untuk dapat memahami pelajaran yang kami terima di sekolah. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, juga berikan mereka, lindungi mereka di dalam setiap kegiatan yang mereka kerjakan. Inilah doa dan syukur kami yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik.